Selamat pagi, Bu. Pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Janur Rizky Amanda. Saya dari Universitas Sumbersari. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang diabetes mellitus ya, Bu. Dengan Ibu Amel. Ya, benar. Ibu bersedia untuk saya wawancarai tentang diabetes? Sedia. Baik, saya mulai ya, Bu. Di sini ada diabetes, yaitu penyakit kronis yang timbul ketika pankreas tidak mampu memproduksi insulin dengan jumlah yang cukup. Terus sehingga kadar gula darah itu sewaktu-waktu bisa tinggi, seperti ibu biasanya tensinya normal, ya. Terus nanti sewaktu-waktu itu bisa tinggi, bisa 200. Lalu itu terus insulin itu hormon yang berfungsi mengatur gula darah ke dalam tubuh ya, Bu. Terus di sini itu tanda-tandanya kalau mau diabetes ya, Bu, itu biasanya cepat lelah ya kan. Kalau misalkan terlalu capek itu juga bisa, Bu. Terus selalu lapar. Terus ada hubungannya juga dengan masalah seksual. Terus luka yang tidak bisa sembuh. Terus nanti kan menjalar ya, Bu ya. Itu nanti juga bisa ke diabetes. Terus sering buang air kecil. Berat badan yang tiba-tiba turun itu maksudnya kalau misalkan ibu biasanya berat badannya 50 kilo. Terus nanti itu bisa turun secara drastis, bisa ke 40 kilo atau 45 kilo ya, Bu. Terus sering kesemutan atau kram. Biasanya kan kalau misalkan duduk terlalu lama itu bisa kram juga. Nah, itu bisa berdampak kepada diabetes mellitus. Lalu apa sih pencegahan diabetes? Bisa dengan menjaga pola makan, sering-sering berolahraga, atau ibu kayak biasanya nyapu, ngepel kayak gitu, itu juga bisa mencegah diabetes. Terus tidak merokok ya, Bu. Yang pasti itu dari semua penyakit juga merokok itu emang tidak dibolehkan ya, Bu. Terus ada juga kalau cara mengobatinya diabetes, misalkan sudah berdampak pada diabetes tipe masih yang kecil, itu dengan membersihkan luka yang terus menerus, misalkan 1 hari sekali atau 1 hari 2 kali, itu juga bisa. Kemudian memberikan kadar gula darah secara rutin, memeriksa seperti yang tusuk di sini sih, Bu, itu juga bisa. Terus tidak mengkonsumsi junk food, itu juga bisa. Lalu ada menjalani pola hidup sehat seperti tidur yang teratur, terus berolahraga, itu juga bisa. Kemudian mengikuti aturan penggunaan obat. Kalau misalkan ibu sudah ke dokter, nanti kan dikasih obat. Obat itu harus rutin dihabiskan. Terus ada pun juga, Bu, terapi yang akan diberikan dokter itu seperti insulin ya, insulin. Terus kemudian disuntikan di tubuh yang banyak lemaknya seperti di tangan atau di perut ya, Bu, itu juga bisa. Terus yang kedua itu bisa diberikan obat antibiotik oral. Dari tadi paparan materi yang saya berikan kepada Ibu, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan tentang diabetes? Ada, Bu. Ya, silakan. Kalau misal keluarga saya itu kan tidak ada yang mempunyai penyakit diabetes ya, Bu. Ya. Apakah itu bisa menurun penyakitnya ke saya nantinya? Kalau kemungkinan 10% dari penyakit diabetes itu disebabkan dari faktor keturunan, dan 90%-nya itu disebabkan dari faktor keturunan dan gaya hidup yang tidak sehat. Itu bisa menjangkit kepada diabetes. Tapi kalau misalkan dari keturunan itu jumlah insulin tidak cukup, itu bisa menyalur dari keturunan juga. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi, ini kan tadi kan di situ ada ya, Bu ya, harus berat badannya itu kan harus ideal. Ya. Emang kalau misal berat badan yang berlebih itu emang bisa memacu untuk terkena penyakit diabetes, Bu? Kalau gemukan atau obesitas berarti berat badan yang tidak ideal ya, itu semakin banyak lemak dan jaringan yang harus dimiliki seseorang, semakin
menyebabkan sel terhadap insulin. Namun seseorang itu tidak harus berkelebihan berat badan untuk terjadi diabetes tipe 2. Kan kalau di diabetes kan ada tipe 1 dan tipe 2 ya Bu, yang tadi saya sudah jelaskan di atas. Itu kalau kegemukan itu bisa, tapi resikonya tuh cuma sedikit buat ke tipe diabetes nomor 2. Ada lagi pertanyaannya? Sudah. Baik, kalau gitu saya tutup ya Bu. Terima kasih banyak waktunya. Maaf saya mengganggu. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup ya Bu. Permisi, assalamualaikum.